Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Taurus ya. Di sini kita akan menguak ketidakjujuran mereka terhadap kamu ya. Jadi mereka ini bisa siapa saja ya. Di sini kita akan membaca untuk hal asmaranya kamu, dan juga untuk karir, pekerjaan dan juga usaha kamu, dan juga di bidang keuangan kamu ya. Jadi siapa sajakah yang bertindak tidak jujur terhadap kamu ya. Dan kita akan lihat hal apa yang mereka sembunyikan dari kamu ya. Nah, sebelum video ini dimulai kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general ya. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya ya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, mungkin para sahabat Taurus bisa bersikap lebih bijak untuk tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pembacaan video ini ya. Dan oke, kita akan mulai untuk pembacaan ini ya, menguak ketidakjujuran mereka terhadap para sahabat Taurus. Menguak ketidakjujuran mereka terhadap para sahabat Taurus. Oke, sekali lagi. Menguak ketidakjujuran mereka terhadap para sahabat Taurus ya. Nah, di sini kita akan menarik untuk kartu pertama ya. Kita lihat dalam hal asmara ya, asmaranya Taurus. Nah, di sini siapa yang berlaku tidak jujur, dan di karir dan juga usaha para sahabat Taurus ya. Lalu di kartu selanjutnya ini untuk keuangan para sahabat Taurus. Oke, para sahabat Taurus ya, kita akan lihat ya, menguak ketidakjujuran mereka terhadap para sahabat Taurus ya untuk hal asmara di sini. Nah, di sini sebagian besar sahabat Taurus, untuk kamu yang sudah punya pasangan atau yang belum memiliki pasangan ya. Nah, pastinya di sini ada pun orang yang tidak jujur terhadap kamu. Ini adalah tentang orang yang memberi janji ya. Jadi untuk para sahabat Taurus yang masih sendiri, mungkin ya jika pun ada orang yang saat ini mendekati kamu atau mungkin orang yang sedang PDKT-an dengan kamu, bisa saja orang ini hadir dengan memberikan seabrek janji manis ya. Mungkin ada banyak hal yang dia berikan kepada kamu dalam bentuk janji-janji atau rencana-rencana masa depan atau apapun itu ya, hal-hal indah yang diiming-imingin kepada kamu. Nah, di sini kamu harus mewaspadainya ya, karena apa yang dijanjikan tersebut bisa jadi hanya sebuah ilusi belaka ya, hanya sebuah janji doang yang tidak akan direalisasikan ya. Jadi kamu mungkin harus lebih bisa mewaspadai siapa orang yang benar-benar bisa dipercaya atau tidak ya, terutama orang yang saat ini punya target atau mungkin punya tujuan ingin menawarkan sebuah hubungan asmara terhadap kamu ya. Kamu kudu waspada, harus mencari kejelasan dulu tentang kebenaran atau keseriusan orang ini ya. Jangan hanya percaya dengan janji-janji yang dia berikan ya, karena ini bisa saja sesuatu hal yang hanya ilusi ya, bersifat mimpi-mimpi belaka ya. Nah, jadi jangan terbuai oleh janji manis. Dan ini jika adalah para sahabat Taurus yang punya pasangan ya. Untuk kamu yang sudah memiliki pasangan atau mungkin juga sudah berkomitmen ya dalam menjalin sebuah hubungan, di sini bisa saja tentang pasangan kamu yang memiliki banyak janji kepada kamu. Nah, mungkin juga janji-janji ini hanya sekedar janji-janji indah ya, tidak ada yang bisa direalisasikan ya. Mungkin ketika dia lagi kepengen sesuatu lalu mengucapkan hal-hal indah kepada kamu, mengiming-imingi kamu dengan hal-hal manis. Nah, di sini bisa saja apa yang dia katakan tersebut juga tidak sesuai dengan sebenarnya ya. Jadi bisa saja ini hanya sekedar hal yang
merayu ya, merayu atau mungkin ada satu maksud tertentu di balik janji-janji indahnya ya. Dan ini bisa saja untuk kamu yang sudah punya keluarga juga sama ya. Jadi mungkin ketika pasangan kamu memberikan janji-janji yang ke depannya seperti ini, nanti akan begini begitu, tidak sepenuhnya juga akan dia tepati ya. Jadi bukan berarti kita menganggap ini adalah pasangan yang membohongi atau apapun itu ya, tapi mungkin saja dia memberikan janji ini supaya kita lebih tenang, atau mungkin kamu lebih seperti bisa lebih semangat, atau ya apapun itu ya. Nah, jadi sebagian besar di sini, adapun ketika kamu menonton ini ya, kamu harus bisa berpikir lebih jernih ya, kalau ternyata apa yang dijanjikan kepada kamu itu tidaklah semuanya pasti akan kamu dapatkan ya. Jadi jangan terbuai oleh mimpi-mimpi yang terlanjur diberikan oleh pasangan ya, atau mungkin calon pasangan ya. Nah, karena bisa saja segala yang diharapkan kamu itu belum tentu akan terjadi sesuai apa yang dijanjikan ya. Nah, jadi di sini bisa saja mereka hanya sekedar mengucapkannya supaya kamu bisa lebih tenang atau bisa lebih semangat dan untuk kepentingan lainnya mungkin ya. Nah, jadi inilah hal yang salah satu hal yang menjadi ketidakjujuran mereka terhadap kamu dalam hal asmara ya. Lalu di kartu kedua di sini untuk karir dan bisnis ya, mungkin untuk para sahabat Taurus ada yang sedang berada di sebuah pekerjaan, atau untuk kamu yang sedang fokus dengan sebuah usaha ya, usaha sendiri mungkin. Nah, di sini adapun ketidakjujuran yang dilakukan oleh mereka terhadap kamu ini kemungkinan besar datangnya dari seorang yang usianya sama dengan kamu atau mungkin jauh lebih muda ya. Nah, di sini energinya feminim ya. Feminim bukan berarti dia harus seorang wanita. Memang tidak menutup kemungkinan dia adalah seorang wanita, tapi bisa juga ini adalah seorang pria atau laki-laki yang perasaannya lebih halus ya, lebih dominan feminim energinya ya. Nah, jadi kemungkinan besar seseorang ini hadir memiliki rencana-rencana atau ide-ide yang sepemikiran dengan kamu ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Jadi kamu kudu waspada juga ya jika memang benar di dalam cerita kamu ada orang yang seperti ini. Dan mungkin kamu bisa lebih melihat dulu ya apa yang dia ucapkan sebelumnya terhadap kamu, di sini belum tentu akan dia wujudkan ya. Ini bisa juga mungkin sebagian besar di sini untuk kamu yang punya bisnis atau usaha, ini adalah cerita tentang joinan partner, atau mungkin ada yang punya hubungan yang berkaitan dengan usaha kamu. Di sini orang ini bisa saja hadir dengan iming-iming satu visi misi, satu tujuan dan sebagainya ya, tapi ternyata dia memiliki maksud lain ya. Jadi tidak seperti itu yang sebenarnya di dalam hati dia ya, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada kamu ya. Jadi ini bisa juga untuk para sahabat Taurus, mungkin kamu yang sedang berada di sebuah pekerjaan. Nah, mungkin di sini dia adalah salah satu orang yang dekat dengan kamu dan memiliki hubungan pekerjaan. Mungkin kalian terlihat satu pemikiran dalam melakukan pekerjaan tersebut ya, satu ide, bahkan juga dengan cara yang sama kalian akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi ternyata di dalam hati orang ini ya, dia memiliki pikiran-pikiran lain yang ya cukup merugikan kamu ya. Dan di sini mungkin dia tidak menunjukkannya ya. Yang dia tunjukkan adalah dia adalah orang yang satu visi misi dengan kamu, satu pemikiran dengan kamu, tapi ternyata di dalam benaknya dia ini ya banyak hal yang berlawanan dengan apa yang dia ucapkan ya. Bahkan berlawanan dengan hal yang sedang kamu lakukan saat ini ya. Bisa jadi ide kamu A, tapi ternyata di dalam hati dia merencanakan ide B ya. Jadi ada hal yang berlawanan dengan apa yang dia tunjukkan kepada kamu ya. Jadi kamu harus hati-hati, bisa saja dia melakukan sesuatu hal di luar dugaan kamu ya, karena yang dia tunjukkan adalah dia adalah orang yang sepemikiran, satu jalan dengan kamu, satu pemahaman dengan kamu, satu ide, dan ya seperti orang yang memiliki satu sudut pandang yang sama ya. Tapi kenyataannya di dalam hati dia punya niat dan rencana lain yang akan dia lakukan. Bisa jadi ini juga akan merugikan kamu ya, jadi kudu waspada. Dan di kartu selanjutnya untuk keuangan para sahabat Taurus ya. Nah, di sini
Kalaupun ada orang yang sedang tidak jujur terhadap kamu saat ini yang berkaitan dengan keuangan, ini adalah seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih muda dari kamu dan energinya maskulin ya. Nah, bisa jadi dia memang adalah seorang cowok, tapi bisa juga dia adalah seorang wanita yang dominan ke maskulinnya. Jadi seperti seorang wanita yang agak strong gitu ya. Jadi energi maskulinnya dominan ya. Bisa jadi dia cewek atau cowok yang pastinya dengan energi agak maskulin ya. Dan orang ini bisa saja adalah orang yang beda kota atau beda pulau dengan kamu, bisa juga beda negara, ataupun kalau kalian sama-sama di satu kota, ini kemungkinan kamu dan dia juga berjarak ya. Bahkan sebagian besar di sini, nah seseorang ini mungkin hadir kepada kamu menawarkan sesuatu hal yang berkaitan dengan uang. Jadi mungkin seperti menawarkan investasi atau menawarkan sesuatu hal di mana kamu harus mengeluarkan sejumlah uang terlebih dahulu, atau bisa juga dia hadir dengan meminjam uang dengan iming-iming atau apapun itu. Nah, di sini ada ketidakjujuran yang dia miliki ya. Kamu harus waspadai juga. Dan ada hal yang dia sembunyikan dari tawarannya itu ya. Bisa jadi ini pastinya menguntungkan dia dan merugikan kamu ya. Jadi kamu para sahabat Taurus, di dalam hal keuangan di sini kamu harus mewaspadai sebuah tawaran yang hadir untuk kamu ya, dengan iming-iming pendapatan atau penghasilan yang cukup wow ya. Jadi kamu jangan tergiur. Jikapun itu adalah sesuatu hal yang mungkin menurut kamu menarik, kamu harus mempelajarinya lebih dalam terlebih dahulu ya. Harus jelas dan harus benar-benar yakin kalau itu bukan sebuah tawaran yang zong ya. Dari orang ini bisa saja dia punya niat atau maksud tersembunyi ya. Dia punya banyak ide-ide, banyak rencana yang sudah dia persiapkan ya, dimana seperti ingin membohongi kamu dalam bentuk tawaran, atau bisa juga sesuatu hal yang mungkin menjanjikan keuntungan untuk kamu ya. Jadi kamu harus waspadai orang ini. Dan bisa saja orang ini juga seseorang yang mendekati kamu dengan cara seperti ingin dekat secara perasaan ya. Jadi bisa jadi orang ini berpura-pura hadir dan menjadi seseorang yang mengagumi kamu atau apapun itu ya. Tapi ujung-ujungnya ya dalam bentuk uang dia akan membohongi kamu ya. Jadi harus waspada, terutama untuk para sahabat Taurus yang masih sendiri ya. Untuk kamu yang masih sendiri, ketika ada seseorang yang hadir, nah ini berhubungan dengan kartu pertama yang tentang asmara ya. Jadi orang ini hadir dengan janji-janji manis. Nah, kemungkinan juga ada hal yang dia inginkan dari kamu, yaitu uangnya kamu ya. Jadi kamu harus waspada. Dan di keuangan kamu juga sama, bisa jadi ini adalah orang yang menawarkan bisnis juga ya, dengan janji keuntungan yang seberapa besar dan seberapa menguntungkan, tapi ternyata itu adalah sebuah kebohongan atau ketidakjujuran yang dia lakukan terhadap kamu ya. Jadi harus waspada. Dan inilah hal-hal yang berkaitan dengan ketidakjujuran mereka terhadap para sahabat Taurus. Lalu untuk para sahabat Taurus yang sudah menonton video ini, terima kasih pastinya, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.